Shalom semua warga kerajaan. Begitu pentingnya, who is the source of our authority? Siapa sumber dari otoritas kita? Dalam Lukas pasal 9 ayat pertama dikatakan, Yesus appointed, melantik 12 murid. Diberi exousia, diberi kuasa. Dan sebab pada waktu itu kan Roh Kudus belum dicurahkan. Diberikan otoritas untuk melakukan apa? Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Tetapi dalam Lukas pasal 10 ada the other 70 murid yang lain. Dan kita tahu bagaimana ketujuh diakan pertama itu juga itu adalah gambaran atau dikatakan memang asalnya dari 70 murid ini. Dan ketika itu apa yang membuat mereka sukacita dalam pelayanan? Bahkan setan-setan, roh-roh jahat tunduk pada kami demi namamu. Perhatikan, demi namamu. Kita tahu bagaimana tanpa nama Yesus kita tidak bisa melakukan mengusir roh jahat. Tapi kita tahu bagaimana Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Memang iblis sudah dikeluarkan, tetapi di dalam Wahyu pasal 12 dia akan turun ke bumi. Jatuh seperti kilat dari langit. Sampai sekarang kita tahu bagaimana kilat itu ada gambaran, ada kuasa Tuhan, tapi ada juga gambaran pada kuasa kegelapan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa pada kamu untuk menginjak ular roh jahat ini. Kalajengking kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun jangan bersukacita karena roh-roh itu tunduk padamu. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Perhatikan, selain appointed juga itu harus resmi, saudara. Banyak kali anak-anak muda kita bilang, enggak perlu itu pentabisan, enggak perlu. Perlu. Kita lihat di Kristus. Kita lihat ke-70 murid ini. Tanpa appointed, tanpa ada covering, tidak ada otoritas, tidak ada kuasa. Yesus bersuka cita dalam Roh Kudus. Banyak sekali yaitu foto-foto atau film-film tentang Yesus dari Nazaret yang mukanya panjang, tidak ada senyumnya, seperti orang yang anemik tuh, kekurangan darah begitu. Yesus bergembira Roh Kudus ini apa? Rejoice in the Spirit. Agaliao. Menari-nari dengan emosi yang hebat. Karena apa? Karena 70 murid ini dipakai oleh Tuhan. Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit bumi. Semua yang kau sembunyikan bagi orang bijak, orang hebat, orang pandai. Tapi yang kau nyatakan kepada orang-orang sederhana. Mau dipakai oleh Tuhan? Mau menerima otoritas? Pertama harus jadi murid. 70 murid yang lain. 70 murid yang lain mungkin dimuridkan oleh 12 rasul itu tadi. Dan langsung oleh Yesus. Enggak mengapa. Karena nama Yesus tetap berkuasa. Dan yang kedua, harus jadi orang sederhana. Engkau menyatakan pada orang-orang sederhana, orang-orang kecil. Saya dalam hidup saya melayani Tuhan hampir 50 tahun, saudara ya. Puji nama Tuhan. Tetapi saya melihat bagaimana untuk menerima hari-hari ini kita sedang menuju, yaitu saudaraku, perayaan 10 hari itu. Menerima kuasa Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Orang-orang sederhana lebih gampang. Teman-teman saya yang pandai, yang dokter dan dokter sulit, saudaraku. Mereka selalu berpikir, ini tidak cocok, ini sulit dan sebagainya. Tetap jadi orang sederhana, tetap mau dimuridkan, tetapi juga ada di bawah, yaitu otoritas. Tuhan memberkati kita semua. Receive, terimalah otoritas yang dalam nama Yesus. Kita mewakili Dia sebagai Raja segala Raja dalam nama Yesus. Amin. Shalom, saudara. Shalom, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita telah dituntun oleh Roh Kudus untuk berada di kumpulan orang-orang percaya di mana Tuhan hadir. Dan ini kata firman Tuhan jauh lebih baik daripada kalau kita berada di kumpulan orang fasik, walaupun dalam waktu yang sangat lama. Ya. Terima kasih Pak Ski yang memberikan kesempatan pada saya untuk menikmati hadirat Tuhan sejak awal. Kadang-kadang saya datang agak terlambat ya karena tugas sebelumnya, tapi kali ini saya bisa ikut sejak awal dan saya menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Saya akan sharing pada kita dan ingin sharingkan mengenai satu topik ini, yaitu giving the best ya. Giving the best. Boleh ditayangkan? Ya, kita akan merenungkan kebenaran ini firman Tuhan.
Nah, saudara-saudara yang sudah cukup lama jadi Kristen, kadang-kadang kalau mendengar atau melihat judul macam gini, ini saudara menjadi curiga. Ini Pak Garut mau khotbah tentang kolekte gitu ya, tentang persembahan, persepuluhan atau 2,5% dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya saya tidak mau bicara mengenai hal itu. Ini adalah satu topik yang sangat alkitabiah, bukan soal persembahan saja, tapi terutama adalah soal sikap dalam kehidupan seluruhnya. Jadi dalam kehidupan seluruhnya, kalau saya tangkap dari pesan Alkitab, dari pesan Tuhan bagi kita, kita diminta untuk giving the best. Beri yang terbaik dalam kehidupan kita, jangan yang kurang baik. Contohnya mari kita akan lihat di dalam teks firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Saudara. Pasal 9 ayat ke-10 itu mengatakan begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, apa saudara? Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Ya. Saya mohon dengan hormat ini supaya teks tetap ada di situ saja. Ya. Saudara, mari kita perhatikan firman Tuhan ini yang mengatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kita ada di antara kita yang suka literal dalam membaca firman Tuhan, dan kadang-kadang kemudian kita begini, memang ada tanda merah di situ Pak, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Tapi kan ini cuma yang konsep dengan tangan saja Pak. Jadi kalau yang dengan otak, yang dengan kaki, yang dengan mulut, nggak perlulah dengan sekuat tenaga kan gitu. Nah kita mesti ingat bahwa teks pengkhotbah ini adalah tergolong rumpun teks puisi. Sehingga tidak literal begitu maksudnya. Kalau puisi, tangan ini justru sedang mewakili seluruh kekuatan hidup kita. Jadi berarti segala sesuatu yang kamu kerjakan dalam kehidupanmu, lakukan itu dengan sekuat tenaga. Dan saya ulang kembali, firman ini kan mengatakan begini, sebagian kecil yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, begitu ya? Bukan, sebagian besar dari yang tanganmu kerjakan atau sebagian besar yang kamu kerjakan dalam hidupmu, tidak, tapi mengatakan segala sesuatu. What is the meaning of segala sesuatu? Tidak ada yang terkecuali. Diminta oleh Tuhan untuk kita mengerjakannya setengah tenaga. Oh tidak, sekuat tenaga. Jadi semuanya serba all out, semuanya serba 100%. Itu yang diminta oleh Tuhan. Nah, kadang-kadang saya jumpai ada anak-anak Tuhan yang termasuk mempunyai pelayanan misalnya sebagai singers gitu. Dan pada waktu dia mau jadi singers, dia persiapkan diri baik-baik. Saya mau beri yang terbaik pada Tuhan dalam pelayanan saya ini. Tapi pada waktu dia pulang ke rumah, lalu cuci piring, maka cuci piringnya asal-asalan. Paham maksud saya? Orang Kristen yang macam begitu, termasuk dia memenuhi ayat ini atau tidak? Pasti kita tahu itu. Ya. Ada anak-anak muda-muda yang kalau lagi main musik itu, waduh luar biasa, ini buat Tuhan gitu. Tapi nanti waktu belajar, aras-arasan bahasa Jawa nih. Itu termasuk sesuatu pola hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini menarik firman Tuhan itu. Jadi dalam bahasa kerennya tidak ada dikotomi di dalam hidup orang percaya. Tidak ada pembelahan-pembelahan dalam kehidupan kita, kamar-kamar. Oh, kamar ini harus baik, kamar ini harus sempurna, kamar ini harus terbaik. Tapi kalau kamar yang itu nggak usah apa-apa kan, itu kan bukan buat Tuhan. No, segala sesuatu yang kamu kerjakan diminta oleh kita untuk dikerjakan sekuat tenaga 100%. Itu berarti kalau kita jadi orang percaya kepada Tuhan, kalau saya pahami ayat ini, berarti waktu tadi saya katakan saya khotbah begini, seharusnya saya khotbah dengan yang terbaik yang saya bisa. Waktu nanti saya pulang, saya bersihkan rumah saya bersihkan dengan yang terbaik. Kalau saya coba masang dekorasi, saya mau masang dekorasi yang terbaik. Kalau nanti saya makannya sungguh-sungguh sekuat tenaga, ya kerja kuat tenaga, ya. Waktu mendengarkan orang, mendengarkan dengan penuh perhatian dan semuanya kita diminta untuk mengerjakan. Apakah itu bisa? Kadang-kadang kita tidak melakukannya. Tapi kalau selalu kita ingatkan, akhirnya kita akan dapat berprestasi ke situ. Ya, moga-moga kita akan menjadi orang macam begitu dan Tuhan minta itu.
Nah, sebagai kitab pengkhotbah yang merupakan puisi yang sinis, alasannya diberitahukan begini, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Waktu kamu mati nanti, kalau orang Madura ngomong, kalau waktu kamu mati nanti gitu ya, itu tidak ada lagi, kemana kamu pergi itu, tidak ada lagi pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita suka nunda-nunda, ya saya mau kerjakan yang terbaik, tapi nanti, meneai lah gitu. Saya tahu ini harus dikerjakan, tapi meneai. Begitu kita tunda, jangan-jangan nanti ada yang kita tunda itu waktu batasnya ini sudah ditutup sama Tuhan. Itu tinggal kenangan, itu tinggal keinginan. Bahasa Inggrisnya wish saja. Hanya andai kata aku bisa lakukan. Tapi hidup sudah ditutup, saya nggak bisa lakukan. Jadi karena itu kalau memang punya niat baik, gak usah ngomong nanti, hari ini, sekarang ini, langsung kerjakan gitu. Supaya nggak telat gitu, amin. Jadi kita mau dengan firman Tuhan itu melakukan apa saja dalam kehidupan kita, the best yang kita berikan. Nah, sekarang sudah nangkap maksud dari firman Tuhan, giving the best ini bukan soal persembahan saja, tapi segala sesuatu. Saya ingin supaya dengan cara demikian maka kita akan di masyarakat dikenal sebagai orang-orang yang the best. Ya. Menariknya kalau kita lihat buka-buka gitu ya, saudara penerima hadiah Nobel paling banyak itu orang yang percaya pada siapa? Pada Tuhan Yesus. Kalau kita cari penemu-penemu ilmu pengetahuan, yang paling banyak siapa? Bukan orang Kristen, orang Yahudi. Tapi kalau dicek agamanya, maka juga orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus juga termasuk orang-orang yang mempunyai jumlah yang cukup besar di sana. Kenapa? Barangkali ayat-ayat seperti ini adalah ayat-ayat menginspirasi kita mau memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik di mana kita hidup. Nah, yang satu hal yang perlu saya pikir tangkap juga dari ayat firman Tuhan seperti ini adalah sebenarnya ayat firman Tuhan ini tidak memberikan kepada kita satu perintah supaya kita bersaing. Berikan yang terbaik tadi maksudnya bukan terbaik di antara orang-orang lain, tapi terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa begitu? Karena kalau terbaik di antara orang lain berarti kita ini sukanya mau bersaing dengan orang lain. Dia kok ini andai kata masih sekolah atau kuliah. Wow, nilainya 80, aku 60. Nggak mau aku kalah sama dia. Nah, itu persaingan. Nah, kalau kita hanya mau jadi lebih baik gara-gara mau bersaing, nanti pada waktu kita lebih baik dari orang lain, kita sudah nggak ada usaha apa-apa. Betul kan? Kalau saya nilainya sudah 80, semua teman kelas saya nilainya cuma 60, aku juara. Nggak usah usaha. Itu bukan pola dalam Alkitab. Karena setiap kali dalam hidup kita, Tuhan mau supaya kita selalu memberikan yang terbaik, sekuat tenaga. Jangan-jangan saya yang sudah dapat nilai 80 itu kalau saya kerjakan dengan sekuat tenaga lagi, nilai saya berpindah menjadi 85. Jadi ini bukan soal bersaing dengan orang lain, saya lebih baik dari orang lain, bukan. Tapi saya harus menjadi lebih baik hari ini daripada saya kemarin. Besok saya harus lebih baik daripada hari ini. Lusa saya harus lebih baik dari sekarang. Dan tanpa memperbandingkan dengan orang lain, itu yang paling sehat dalam Alkitab. Karena Alkitab menentang orang yang congkak. Kalau kita bandingkan dengan orang lain lalu kita katakan saya jauh lebih bagus, saya jauh lebih kaya, saya jauh lebih pintar, saya jauh lebih terkenal dari teman-temanku itu. Lalu akhirnya sombong. Nah, sombong itu nggak cocok dengan Alkitab. Tapi kalau orang-orang lain jauh lebih baik, akibatnya kita apa? Kita jadi minder, rendah diri. Rendah diri juga nggak cocok dengan Alkitab. Kenapa orang rendah diri? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi orang rendah diri itu juga salah gitu. Jadi kalau kita suka bersaing dengan orang lain, ternyata itu nggak Alkitabiah. Amin, amin, amin. Ojo jangan jadi orang yang pengen kaya gara-gara dia lebih kaya, bukan. Karena lebih kaya bagi saya itu lebih bagus. Karena saya dapat mencukupi kebutuhan dan dapat memberi kepada orang lain. Gak usah dibanding-bandingkan dengan orang lain. Makanya si Farel nyanyinya,
ojo dibanding-banding gitu loh ya. Jadi nggak usah dibandingkan. Jadi saya mau menjadi yang lebih baik daripada saya di masa lalu saya. Saya punya kesan yang menarik pada waktu saya masih kuliah di sekolah Alkitab di STT Satya Bakti dulu pada waktu saya kuliah. Ya, itu ada 2 teman saya yang saya perhatikan. Satu teman saya ini begitu masuk tes-tesnya nilainya kira-kira 80 90 gitu. Teman laki-laki. Wah, pinter dia. Dan gara-gara dia nilainya sudah cukup bagus gitu, maka tiap kali dia ada pelajaran-pelajaran apa ya, dia santai aja, dia enggak berusaha apa-apa, ya dia tes toh kelihatan dia lebih baik dari teman-teman yang lain. Ada satu teman dari Jakarta, cewek, yang pada waktu tes pertama-tama itu nilai-nilainya tuh 60, 65 gitu. Lalu dia merasa, aduh ini kurang. Lalu dia mulai berusaha untuk memperbaiki diri. Dia tidak memandang pada teman-teman ini. Kalau memandang teman-teman ini malah patah semangat, oh agak jauh dia gitu. Tapi dia lihat dirinya sendiri, dia pengen lebih baik. Lalu nilainya semester berikutnya itu naik sedikit gitu. Nilai semester berikutnya naik sedikit lagi. Dia selalu lebih baik setiap semester. Dan pada waktu ditamatkan, kalau diperbandingkan dengan teman itu, ternyata teman itu jauh lebih rendah daripada teman yang berusaha ini tadi, yang dari Jakarta ini tadi. Dan dia tidak menjadi sombong, karena tujuan hidupnya tidak bandingkan dengan temannya itu. Tapi aku mau menjadi yang lebih baik dalam diri saya sendiri. Sehingga saya dapat memberi yang terbaik dari kehidupan kita. Kalau kita jadi guru, biar kiranya kita dikenal oleh murid-murid kita bahwa kita sungguh-sungguh jadi guru yang terbaik bagi mereka. Dari usaha kita sendiri, dari prestasi kita, kita mau cari yang terbaik dalam diri kita. Sehingga sejak saya mengenal ini, maka kemudian dalam hidup saya termasuk mengambil falsafah hidup ini, dan saya katakan, adalah nggak penting. Saya ini kalau khotbah, apakah saya kurang baik atau lebih baik dari orang lain itu nggak penting. Yang penting saya hari ini pengen khotbah lebih baik daripada kemarin. Besok saya mau khotbah lebih baik lagi daripada hari ini, dan moga-moga Tuhan tolong. Dan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memegang prinsip seperti itu, kok akhirnya pada waktu lulus SD bisa jadi juara 4 SD negeri. Waktu SMP kok bisa jadi juara dari teman-teman SMP. Waktu SMA tidak perlu membiayai biaya sekolah, karena Yayasan Putri Remaja Indonesia, Majalah Gadis dan Femina mensponsori saya berlimpah-limpah pada waktu saya SMA. Dengan demikian akhirnya menjadi enak hidup ini. Kita hanya mau menjadi pemberi yang terbaik dari kehidupan kita. Sepakat, saudara? Amin. Itu adalah prinsip hidup yang Alkitab minta, supaya segala sesuatu yang dijumpai tanganmu itu dikerjakan. Apa saja. Mulai hari ini mari kita tidak beda-bedakan semua aspek kehidupan kita. Kita upayakan untuk memberi yang terbaik. Sehingga waktu dilihat oleh Tuhan, saya kira kalau saya jadi Tuhan, saya senang, bangga ya. Saya beri 1 kali hidup, dan upayanya setiap hari adalah memberi yang terbaik dalam kehidupannya. Buat saya, buat orang lain. Luar biasa. Nah, kita sekarang mau move on ya. Jadi sebenarnya khotbah saya sudah selesai. Ya. Sudah ya Pak Sugi? Saya untuk apa panjang-panjang kalau sudah ditangkap maksudnya kan saudara? Oh ya, semua sudah anggut-anggut. Ya sudah, terima kasih. Mari tim Presiden Worship datang ke depan. Tapi kayaknya saudara-saudara masih menunggu Bapak ini diundang kok. Oh, khotbahnya 5 menit gitu, nggak cocok lah gitu. Ya sudahlah, saya perpanjang sedikit lah ya. Saya ngajak saudara-saudara supaya apa yang kita percayai ini akan mempunyai backup yang kuat. Saya ngajak kepada kita untuk mencari dari Alkitab dasar-dasarnya. Ya, dasar-dasarnya. Mengapa sih kok dalam hidup kita harus memberi yang terbaik? Kalau dari kitab pengkhotbah ini memang alasannya sinis. Engkau kok tunda-tunda, mate, telat gitu loh. Daripada itu lebih baik kamu kerjakan sekarang. Tapi kayaknya ada dasar-dasar yang lebih bagus dari Alkitab yang bukan sinis begitu ya. Itu mari kita lihat yang pertama, klik. Dasarnya adalah potensi penciptaan. Ya, potensi penciptaan. Nah, izinkan saya cerita lebih dahulu mengenai cerita kitab Kejadian. Yang berbicara pada awal mula Tuhan menciptakan langit dan bumi katanya. Ya.
Dan itu tidak usah diklik dulu, ikut saya ya. Jadi itu Tuhan menciptakan alam semesta. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Hari keenam berarti Jumat pagi ya. Sampai pada hari keenam itu Tuhan katakan saja dengan firman-Nya, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Semua itu dengan firman-Nya saja. Pada hari keenam setengah itu berarti Jumat siang. Itu habis Jumatan gitu ya. Kira-kira Jumat siang, maka Tuhan mau menciptakan yang ini, yang terakhir ini. Ya itu siapa? Manusia. Dan yang menarik pada waktu Tuhan mau menciptakan manusia, Tuhan tidak mengatakan, jadilah manusia. Enggak. Itu bedanya. Semua yang lain kata, jadilah ini, jadilah ini, jadilah. Let it be happen. Gitu. Tapi kalau ini tidak, tapi Tuhan bahkan dalam pasal 2 dikatakan Tuhan mengukir manusia itu. Cuma sebelum Tuhan melakukan penjadian manusia ini, mengadakan manusia ini, menjadikan ada gitu, dengan karyanya itu, maka Tuhan terlebih dahulu berpikir, berdiskusi di otaknya Tuhan. Lalu Tuhan kata, ini mau kita jadikan seperti apa ya? Dan pada waktu itu berarti semua sudah ada. Apa mau kita jadikan seperti hewan? Kalau hewan apa? Gajah apa semut? Lah dijadikan kayak gajah, saudara. Kebaktian nggak cukup ruangan saya ini ya. Kalau jadikan seperti semut, ya, ruangan ini terlalu besar kita ibadahnya. Tapi Tuhan nggak putuskan itu. Lalu kemudian apakah seperti ikan-ikan? Ikan mana? Ya, lumba-lumba? Apa? Oh ikan kecil itu. Ya. Lalu apa seperti burung di udara? Tuhan pikir semuanya. Apa seperti gunung? Apa seperti tumbuhan? Tumbuhan apa? Ringin? Apa ya? Sembuhan gitu. Jadi apa pilihannya Tuhan? Itu pikir itu waktu Tuhan mikir. Kamu jadikan seperti apa? Apa seperti matahari, bulan, dan yang menariknya, saudara-saudara, ada orang juga mengadakan perbintangan itu. Keinginannya menjadi seperti bintang. Padahal Tuhan sudah tolak pada waktu penciptaan. Jadi kita keliru, kita mundur lagi. Tuhan sudah pikir itu, enggak usah seperti itu. Tuhan pikir apa seperti laut, apa seperti semua itu dipikirkan. Bahkan saya pikir pada waktu itu malaikat sudah ada. Tuhan ngomong, apa seperti malaikat? Dan semua pikiran ditolak oleh Tuhan. Enggak. Yang ini aku mau jadikan ayat 26 dan 27. Ya, klik ayat 26 dan 27. Bunyinya apa? Mari kita lihat. Berfirmanlah Allah, baiklah, apa saudara? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lupa kok ada kita di situ. Allah ngomong dengan siapa? Malaikat? No, pencipta bukan malaikat, Tuhan. Jadi ini percakapan dalam benak ilahi gitu. Di antara Allah itu, di dalam Allah itu ada percakapan. Akhirnya diputuskan, baiklah setelah didiskusikan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka apa saudara berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini adalah keputusannya, ini decisionnya, ini keputusan rapat. 27 adalah eksekusinya. Maka Allah menciptakan sesuai dengan keputusan di ayat 26. Manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan, Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini keputusan yang luar biasa hebat, karena tidak malaikat pun punya gambar dan rupa Allah. Hanya manusia yang diizinkan untuk meminjam atau memakai gambar dan rupa Allah. Inilah luar biasa. Sehingga coba kita bayangkan, makanya dikatakan tadi, supaya mereka berkuasa. Kok bisa Kak berkuasa? Iya, coba kita bayangkan. Pada hari pertama sampai hari ke-6, ya, hari Minggu sampai hari Jumat pagi itu ciptaan tuh melihat Allah yang menciptakan kalau beliau. Jumat siang, tadi saya katakan habis Jumatan, tahu-tahu yang ada di antara mereka itu adalah Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa segambar dan serupa dengan Allah. Jadi seluruh ciptaan berpikir ini adalah Allah.
Wong segambar dan serupa dengan Allah. Ya kan? Karena itu kalau Adam dan Hawa katakan kepada harimau, duduk. Duduk. Berkuasa. Punya wibawa Allah, punya kemuliaan Allah. Wibawanya Allah ada pada mereka. Semua tunduk kepada manusia. Jika kalau manusia melakukan apa saja, semua bisa. Seperti halnya Allah. Itu maksudnya. Segambar dan serupa itu luar biasa. Itu berbicara mengenai wibawa. Ya, ilustrasi saya yang tergampang begini. Saya ini mimpin STT Satya Bhakti Sati itu. Sati itu jadi rektor selama 17 tahun. Sebelum itu saya pembantu ketua bidang akademik, wakil rektor nomor 1. Dan karena rektor saya dulu sering tugas luar, saya itu ya rasa-rasa rektor gitu loh. Waktu belum jadi rektor. Itu 12 tahun. Jadi komplitnya berapa itu? 29. Saya tanda petik berkuasa di saat itu. Sehingga kalau saya keluar masuk, ya Pak Dian ya, jadi semua menghormati gitu. Ya, biasanya gini, walaupun nggak saya minta ini. Satpam juga, kalau saya masuk, wah nggak pernah saya disegat. Kalau saudara-saudara masuk Sati, minta ampun ya, nanti apabila saudara-saudara misalnya diberhentikan oleh satpam dulu ya, karena mereka ingin kenal ya, siapa saudara, jangan sebut ya, jangan lupa sebut dari rock gitu saudara, nanti langsung disuruh masuk ya barangkali ya. Nah kalau saya enggak, saya masuk malah mereka, selamat pagi Pak, selamat siang Pak gitu. Nah sekarang andaikan ada di sini pemuda-pemuda itu atau bapak-bapak yang kira-kira badannya agak seukuran dengan saya. Misalnya, pakailah pakaian saya, pakailah sepatu saya, mari potong rambut seperti potongan saya, pakai kacamata saya, lalu nanti kita minta kepada satu orang yang ahli untuk membuat masker, ya, topeng yang wajahnya persis seperti saya. Lalu sudah pakai mobil saya masuk ke Sati. Kira-kira satpam akan lakukan apa? Hormat. Kenapa? Karena kemuliaan saya ada pada saudara. Bahasa Alkitab tadi. Jadi itu yang terjadi pada Adam pada hari ke-6. Sehingga luar biasa sebenarnya kuasanya. Sehingga Adam langsung saya lompat kepada kesimpulan, sebenarnya Adam bisa memberi yang terbaik. Karena potensi ada pada dia. Tapi saya teruskan lagi apa yang para pemikir-pemikir Alkitab itu biasanya katakan. Ini pernyataan segambar dan serupa dengan Allah ini juga bisa dimengerti bahwa manusialah yang dikaruniai pikiran, perasaan, dan kehendak. Gitu. Unsur-unsur jiwa itu ada pada manusia dan karena itu manusia menjadi makhluk yang kekal. Karena seperti Allah itu, segambar dan serupa dengan Allah. Kita bisa mempertimbangkan dengan pikiran, dengan perasaan, dan punya kesedihan, dan punya kehendak. Tapi ada juga hal yang lain yang kalau kita perhatikan segambar dan serupa terutama ya, serupa dengan Allah ini menarik saudara. Saya pikir-pikir begini, kalau Adam dan Hawa dulu ya, waktu diciptakan masih segambar dan serupa dengan Allah, lalu Allah lihat Adam dan Hawa itu. Mungkin Allah senyum-senyum. Hatinya punya perasaan yang sedikit beda dengan melihat semua ciptaan yang lain. Kan ini ada pada kita kan? Benar nggak? Ini contohnya. Andai kata saudara lagi jalan-jalan ke Papua. Terus ada di sana gambar baliho-baliho. Prabowo, Ganjar, Anies. Di tengah-tengah gambar mereka, tahu-tahu ada gambar saudara, besar-besar juga. Saya tanya saudara, kira-kira perhatian atau mata saudara akan lebih lama di gambar yang mana? Padahal yang hebat adalah 3 orang itu. Tapi dasar kita, ya ada gambar kita mesti, loh sopo sing nyolong fotoku nih gini. Wah lu di bawahnya ditulis wanted gitu. Waduh lebih lagi, kita lebih lagi dicari DP, daftar pencarian DPO gitu ya. Jadi wah jadi ternyata kita punya perasaan beda pada waktu kita melihat gambar kita. Nah, salah satu contoh lagi. Kalau saudara-saudara kita dulu masih punya album-album foto ya. Lihat album foto pernikahan kakak kita. Yang nikah siapa? Kakak kita.
Lalu saya bertanya, di gambar yang mana biasanya saudara berhenti paling lama? Ayo, gambar kakak kita? Enggak, padahal lakonnya dia. Tapi yang paling lama kita lihat kalau ada gambar kita. Kenapa? Karena waktu kita lihat gambar kita itu ada perasaan yang beda di sini nih, ya. Nah, padahal gambar saudara itu sudah lihat pagi, siang, sore. Kok nggak bosen loh? Itu kira-kira perasaan Tuhan pada waktu melihat manusia yang sebelum jatuh dalam dosa. Ada perasaan yang beda, yang luar biasa. Karena kita merasa ada kontak batin. Kita merasa ada kepuasan kalau melihat gambar kita. Amin, amin. Tapi yang ketiga, maksudnya segambar dan serupa dengan Allah itu, karena Allah itu sifat mencipta, create, maka manusia saja yang dikaruniai kemampuan untuk mencipta, create, mengkreatif. Manusia itu luar biasa. Hanya manusia yang bisa mengkreatif, mencetak apa-apa di dunia ini. Betul. Padahal pada waktu manusia diciptakan awal-awal pertumbuhannya itu, sorry ya saudara, saya membaca bukunya Pak Umar Brubaker itu, Memahami Sesama Kita, bahasa Inggris sebenarnya itu penulis internasional. Tapi waktu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada satu bagian yang dia ceritakan. Coba perhatikan pada waktu anak manusia dilahirkan dan pada waktu anak kambing dilahirkan. Dia katakan. Sudah pernah memperbandingkan? Ya. Kalau anak manusia dilahirkan, coba saya minta pertolongan pada ibu-ibu ya. Bapak juga boleh. Ya. Waktu bayi dilahirkan, pertama kali dia tengkurap atau telentang? Telentang dulu ya. Gak sanggup tengkurap. Umur berapa dia bisa tengkurap? 3 bulan, oke. Gak saya tawar, 3 bulan saya terima. Ya. 3 bulan tengkurap. Setelah tengkurap apa? Duduk. Ya. Duduk umur berapa? 6. Ya. Bagus ya, masih muda, masih ingat ya. 6 waktu duduk. Lalu sehabis duduk berangkang. Berangkang umur berapa? 7, 8 ya, 7 atau 8 ya. Setelah berangkang berdiri, umur ya 10 lah ya, 10. Lalu setelah berdiri kerantanan, jalan umur berapa? Setahun kira-kira ya. Lalu setelah jalan lari, loh sudah bisa khotbah sendiri loh sebenarnya. Kenapa kok saya yang diminta khotbah oleh Pak Suki ini? Jadi akhirnya lari, ya katakan lebih dari setahun. Wah, perlu waktu begitu lama untuk manusia, anak manusia itu bisa sampai lari. Saya minta saudara perhatikan anak kambing. Perlu waktu berapa bulan untuk anak kambing bisa berdiri? Langsung. Perlu waktu berapa bulan untuk bisa jalan? Langsung. Kebetulan beberapa waktu yang lalu di Sati ada usaha pelihara kambing, jadi saya menjadi saksi untuk kesaksian saudara ini. Ini benar. Jadi hari itu dilahirkan, langsung bisa terantanan, langsung bisa jalan. Jadi manusia itu pada waktu dilahirkan tuh seperti begitu lemah dan tak berdaya dibandingkan dengan ciptaan ini. Tapi sama-sama bertumbuh. Saya belum pernah tahu ada kambing yang bisa bangun rumah. Nggak ada. Tapi manusia. Saya jalan di Jepang tahun 90. Wah, gedung-gedung pencakar langit. Saya pikirkan, ini sebelum ada, ini lebih dulu ada di otaknya arsiteknya. Paham maksud saya? Ada daya cipta. Naik pesawat terbang. Wow, pesawat terbang ini. Dulu sebelum ada ini, ada di otaknya si arsiteknya. Naik kapal yang besar sekali. Sebelum ini jadi, itu ada di otaknya, daya kreatif. Lalu saya mulai lihat pesawat ulang-alik ke angkasa luar. Itu pun diciptakan oleh manusia. Jadi sebenarnya kalau manusia mau tetap berada pada keserupaan dan kesegambaran dengan Allah, itu memberikan gambaran bahwa potensinya itu nggak terbatas. Kita seperti tanpa tapal batas sehingga manusia bisa diminta oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik dari kehidupannya.
Disayangkan, saudara. Penelitian menyatakan bahwa mayoritas manusia itu prestasinya itu kira-kira cuma 35% dari kekuatannya, mayoritas. Jadi sebenarnya potensinya 100, tapi sebenarnya yang dikeluarkan dari potensi itu baru 35%. Ada sekian jumlah orang yang mengeluarkan potensinya sampai 70%, sampai 90%. Tapi mayoritas rata-rata katanya cuma 35%. Sayang, andai kata manusia itu betul-betul sesuai dengan daya yang diciptakan oleh Tuhan. Daya kreativitas manusia itu seperti tanpa tapal batas. Artinya kita bisa giving the best. Kalau begitu apa sih biasanya menghalangi kita untuk giving the best? Bukan kemampuan, tapi kemauan. Males. Ada anak-anak itu kalau sungguh-sungguh dia bisa tembus nilai 100. Tapi ada malesnya. Sehingga gini aja cukup. Dan kadang-kadang kemalesan itu disebabkan teman-teman aja gini. Nah, itu yang bahaya dalam kehidupan kita kalau kita mulai membanding-bandingkan. Akhirnya prestasi kita ya begitu-begitu saja. Moga-moga Tuhan tolong kita pagi hari ini merenung mengenai kebenaran ini. Dan kita mulai tahu bahwa sebenarnya pada waktu manusia diciptakan, Tuhan memberikan kepada kita potensi seperti tanpa tapal batas. Dan mari kita bikin. Tapi saudara tahulah, memang potensi itu rusak pada waktu manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Gambar itu robek. Sehingga waktu saudara lihat di Papua, gambarnya sopo, enggak jelas. Kemuliaan sudah tidak ada. Sehingga besoknya ketika manusia dalam dosa, singa berani melawan manusia. Enggak ada kemuliaan Allah. Ya, kemuliaannya Allah hilang. Dan manusia diizinkan oleh Tuhan untuk mencoba dengan dirinya sendiri memulihkan gambar Allah itu dengan semua usaha manusia dengan membangun semua agama tidak berhasil. Dan karena manusia tidak berhasil, Allah turun dari surga. Dan Allah Putra yang segambar dengan Bapa ya, turun dan menutupi manusia. Sehingga akhirnya perjanjian baru mengubah istilah segambar dan serupa dengan Allah itu diubah menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Karena kalau kita bisa dibentuk dalam hidup kita ini menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, maka kita sudah segambar dan serupa dengan Allah. Mengapa? Karena yang kita lihat di dunia ini adalah Kristus pada waktu dia menjelma jadi manusia. Dan dicatat dalam Alkitab, kita bisa pelajari seperti apa Kristus itu. Dan karena dia dulu jadi manusia, maka kita bisa mencontoh dia. Untung dengan yang pertama ini gagal, Tuhan memulihkan potensi tadi, klik. Kita sampai kepada dasar yang kedua. Boleh diklik ya, potensi penebusan. Ditebus oleh Tuhan di dalam ayat yang disiapkan di sini 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 firman Tuhan mengatakan dengan jelas sekali dan mengatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dengan penebusan Kristus yang kita baru peringati beberapa tahun lalu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekarang kita punya potensi untuk memuliakan lagi karena kemuliaan Allah dipulihkan. Makanya tadi saya katakan ya, sebenarnya buat saya tidak mengherankan kalau penerima hadiah Nobel perdamaian terbanyak adalah anak-anak Tuhan, itu seharusnya tidak mengherankan karena potensi ada pada anak-anak Tuhan. Justru akan aneh kalau bukan anak-anak Tuhan yang menjadi terbanyak di situ. Tapi karena terbanyak anak Tuhan, ini adalah sesuatu yang boleh dibilang secara hukum Tuhan ini yang seharusnya terjadi. Karena kita setelah dipulihkan punya potensi untuk menunjukkan kemuliaan Allah lagi melalui kehidupan kita. Karena itu jangan disimpan. Tuhan katakan, muliakanlah Allah dengan perbuatanmu dalam kitab Matius, ya kan? Supaya Bapamu di surga dipermuliakan kalau kamu berbuat baik. Betul kan? Jangan taruh terangmu di bawah kantang. Nah itu persoalan kita. Jadi terang sudah ada pada kita sekarang. Kemuliaan sudah ada pada kita. Cuma jangan taruh di bawah kantang. Apa taruh dalam kantang? Ya tadi barangkali termasuk salah satunya kemalasan. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh mau lakukan ini. Nah, saudara,
karya Tuhan Yesus dalam menebus ini gak main-main. Dia memberikan yang terbaik. Allah Bapa, saya suka katakan, punya satu-satunya putra tunggal. Dan punya satu putra tunggal itu diberikan kepada kita. Saya tidak tahu di sini kalau ada yang punya anak putra tunggal saja. Lalu ketika ada orang yang membutuhkan untuk dia dibunuh, sudah berikan. Bunuh. Itu Bapa. Punya satu putra tunggal. Yesus punya satu hidup saja. Dan hidupnya itu diserahkan demi kita. Supaya pulih lagi. Dengan kata lain saya lihat Allah Trinitas itu memberikan yang the best kepada kita. Yang dia miliki. Jadi layaklah kalau kita juga memberikan tanggapan, respons. Memberi yang the best kepada dia sebagai balasan. Sudah pernah mendengarkan cerita dari saya kalau nggak salah ya. Saya ini dilahirkan 9 bersaudara, saya anak ke-8. Sebenarnya 10 tapi kakak nomor 3 meninggal pada waktu bayi. Dan kami dulu semuanya bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan sama sekali. Bukan Kristen. Ya, jelasnya gitu. Tapi oleh kemurahan Tuhan kemudian akhirnya kami mengenal Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Ya, satu demi satu. Akhirnya prosesnya saya katakan waktu itu 37 tahun. Enggak cepat tapi lambat, tapi pasti Tuhan menyelamatkan semuanya. 37 tahun. Sehingga pada waktu reuni kemarin dulu kumpul, dihitung masih ada 105 yang lahir, yang hidup. Yang kira-kira 30-an sudah meninggal dunia. Ya. Jadi kalau kumpul, mereka masih hidup, kita bisa kumpul 140. Sekarang masih tambah lagi dengan cucu-cucu lagi setelah kami reuni terakhir 4 tahun yang lalu sebelum pandemi. Jadi kami jadi keluarga besar anak Tuhan. Nah, dalam kehidupan keluarga kami, saudara, kami merasa bahwa surga itu adalah Dia yang luar biasa hebatnya. Keselamatan itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu kami belum percaya pada Tuhan itu, walaupun kami sudah berbuat segala macam kebaikan, kalau ditanya, yakin mau masuk surga? Enggak bisa mengatakan keyakinan. Di hati ini ada kesaksian, belum tentu. Karena guru saya mengajarkan, bagian akhir dari hidup kita nanti ditimbang kok, baik kita dan jahat kita. Kalau jahat kita lebih berat daripada baik kita, mesti mlebu neraka. Tapi kalau baik kita lebih berat dari jahat kita, guruku ngomong, muga-muga masuk surga. Enggak pasti. Dan memang itu tidak ada kepastian, karena tidak ada satu pengajaran pun yang mengatakan pasti masuk surga. Tapi ketika diperkenalkan dengan Tuhan, lalu diyakinkan, misalnya oleh keponakan saya, kalau percaya Yesus, pasti masuk surga. Kok yuk Tuhan Yesus ngomong? Waktu itu nggak saya tanya, ayatnya di mana? Gitu. Kalau ayatnya di mana dia nggak bisa jawab. Gitu. Tapi sekarang saya tahu, itu di Yohanes pasal 10 ayat 28 ada dalam bahasa Indonesia kata pasti diselamatkan. Waktu itu kalau nggak salah pernah saya demonstrasikan di sini. Tapi kata kepastian itu menjanjikan. Dan ternyata ketika saya sampai dalam satu proses yang panjang, sampai akhirnya saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, pada tahun 74 itu, di kamar saya, mengaku dosa, meminta Tuhan mengampuni, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Artinya pengorbananmu saya terima berlaku atas saya. Sehingga saya yang berdosa ditutupi oleh korbanmu, jadi saya benar gitu di hadapan Tuhan. Jadi terima kasih gitu. Nah, dia cuma ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malam itu ada damai sejahtera di hati ini yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dan waktu ditanya, kalau malam ini mati, kira-kira masuk surga? Hati saya bersaksi, masuk surga. Masuk surga. Karena rohnya dia dan rohnya saya bersaksi bahwa saya adalah anak Tuhan. Malam itu kok bisa-bisanya saya lancang dan berdoa, Bapa kami yang di surga. Sebelumnya ngomong Bapa itu kurang ajar. Tapi Bapa itu menjadi keakraban dan biasa. Dan pengalaman ini dialami oleh seluruh keluarga saya. Sehingga kami ini punya ngomong-ngomongan satu dengan yang lain. Dengan keselamatan yang Tuhan karuniakan secara gratis, grace, anugerah itu. Kami sambut dengan iman saja tanpa usaha apa-apa.
itu akan yang membuat kami rasa kayak utang dengan Tuhan. Dan kami berkata, kalau kami balas semua yang Tuhan Yesus lakukan bagi kami ini untuk menebus dosa kami ini, sampai kami mati nanti kami mau beri yang terbaik, rasanya kami masih belum bisa membalas surga ini. Surga yang dulu kami banggakan dengan upah yang luar biasa, tapi tidak pasti, sekarang diberikan secara gratis. Nah kalau saudara-saudara menerima begitu kan, mestinya kan kita akan mengucapkan terima kasih pada orang itu. Nah mari kita pastikan ya, bahwa kegratisan ini bukan sebagai barang murahan. Kenapa Allah berikan keselamatan pada kita secara gratis? Karena kalau kita suruh bayar, nggak sanggup bayarnya. Ini 1.000 triliun suruh bayar. Lah uang kita cuma miliaran nggak nyampe kok. Gara-gara dia tahu kita nggak sanggup membayar, akhirnya diberikan secara gratis. Jangan pernah anggap keselamatan Kristen itu murahan. Itu mahalnya minta ampun sampai kita nggak sanggup membayar karena itu diberikan gratis. Dan kalau kita sudah diberikan 1.000 triliun, mbok yo balesen. Dan itu yang menjadi keluarga kami pandang. Kami itu tiap hari mau menyumbang berapa sih kepada Tuhan dengan perbuatan baik kami ini, sampai kami mati rasanya itu 1.000 triliun gak akan terbayar. Tapi kami mau memberikan yang terbaik sebagai respons terhadap pemberiannya yang terbaik. Amin. Dan ini adalah sikap yang paling sehat dalam kekristenan. Kita itu melakukan segala sesuatu bukan karena kita hebat, tapi karena Dia sudah melakukan yang sangat hebat buat kita. Berikan yang terbaik. Menariknya, saudara, keluarga kami itu punya paham itu, yaitu kami mau memberi yang terbaik, mau berbuat yang terbaik kepada Tuhan dan sesama sepanjang kami hidup. Kami itu ngomong ya, enggak mengharapkan balasan. Wong sudah diberi kok. Sudah diberi kan, gratis, surga gratis. Kan enggak mengharapkan balasan. Tapi Tuhan itu sungguh mengagumkan bagi keluarga kami. Karena ada dasar yang ketiga. Coba klik. Ada upah yang mulia yang tersedia bagi kita. Dan itu terdapat dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Yang ini merupakan firman kepada para hamba-hamba. Tetapi sebenarnya kebenarannya bersifat umum bagi semua orang percaya. Klik. Coba. Firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita pengkhotbah tadi masih berbicara mengenai lahiriah, begitulah perjanjian lama ya. Perjanjian baru meminta sumbernya, yaitu segenap hati. Saya bisa saja sekuat tenaga tapi hatinya belum segenapnya. Tapi kalau segenap hati saya sudah full buat Tuhan dan buat sesama, kemungkinan sangat besar tenaga saya juga habis-habisan. Jadi ini jauh lebih hebat lagi. Dan pernyataannya sama. Apapun juga berarti segala sesuatu. Tanpa kecuali. Yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Saya pagi ini berkhotbah kepada saudara-saudara sebagai orang-orang di hadapan Tuhan. Tapi saya mau persembahkan khotbah ini kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Mengapa kok begitu kita harus lakukan dengan segenap hati? Saudara, kalau orang melakukan apa saja itu dengan sepenuh hati, rasanya yang kita nerima itu enak. Masakan yang dimasak dengan sepenuh hati, rasanya enak. Makan yang dimasak sepenuh hati, diberikan dengan sepenuh hati, rasanya enak. Tapi gerundel, enak. Sepenuh hati. Lalu alasannya apa? Ayat 24, klik. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, upah ini pasti kaitannya dengan hasil kerja. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi upah ini berarti begini. Waktu saya baca ayat ini, padahal keluarga kami berpikir bahwa kalau kami kerjakan all out kepada Tuhan, semua yang terbaik sampai kami mati, kami masih belum bisa membalas pengorbanan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Tetapi ternyata tanpa kami harapkan, di surga itu seolah-olah ada buku masing-masing kita. Dan tiap hari ketika kita berbuat semua yang baik tadi, di surga dicatat dan diberi harga.
nanti di akhir zaman di total. Dan itu yang akan kita terima, mahkota macam apa yang kita akan terima. Sorry ya, saya katakan keluarga kami sebenarnya tidak mengharapkan ini. Tapi keluarga kami mengakui bahwa ini fakta. Kami tidak mau menggantungkan kesungguhan hidup kami atas dasar ini. Kalau atas dasar ini biasanya nggak terlalu kuat. Tapi atas dasar membalas cinta kasih Tuhan lebih kuat. Tapi faktanya, Alkitab katakan di akhir zaman nanti toh semuanya itu bukan kita anggap sebagai balas budi, tapi dianggap sebagai pekerjaan. Dan Tuhan kasih upah bagi kita. Sayang kan kalau akhirnya kita lakukannya asal-asalan, jadi upahnya juga asal-asalan. Moga-moga kita dapatkan semua yang terbaik dari Tuhan, baik di bumi ini maupun di surga nanti. Dengan prinsip ini saya diberkati ketika saya mencoba melihat riwayat hidup satu orang. Klik, saya mau ngajak saudara belajar dari Johnny Tada. Mungkin sebagian saudara sudah pernah tahu dia. Tapi pergi kepada PowerPoint saya yang kedua, siapa Johnny Tada itu? Ya. Boleh? Ya. Nama lengkapnya adalah Joni Eareckson Tada. Ya. Cewek ya saudara. Kalau yang belum pernah membaca tentang dia, mungkin ada yang kaget. Namanya Joni saudara, tapi cewek. Ini bukan Joni yang ngaku cewek ya. Kan ada Joni yang ngaku cewek itu. Nah, tapi ini Joni memang cewek betul. Ya, Joni Eareckson Tada. Dia hidup baik-baik pada masa kecil, tapi kemudian pada satu tahun tertentu, klik, 15 Oktober 49, dia mengalami kelumpuhan quadriplegic. Quadriplegic itu artinya syaraf dari sini ke bawah itu nggak berfungsi. Jadi yang berfungsi cuma leher ke atas. Ya. Nah, ada cukup banyak orang yang kasih komentar bahwa karena dia suka diving, ya, maka satu kali pada waktu itu dia sedang diving lalu kemudian ketabrak ini bagian pangkal otaknya sini dengan batu karang, dia mengalami kelumpuhan quadriplegic ini. Bukan hanya itu saja, klik, kemudian tahun 67 mengalami patah tulang punggung. Tulang punggungnya patah. Nah jadi saudara, pasti dia harus ada di atas kursi roda. Seperti onggokan daging dan tulang aja, kulit. Karena ya dari sini ke sini nggak bisa berfungsi kok. Hanya dari sini ke sini. Di atas kursi roda. Saya pernah ngomong-ngomong sama Bu Esther waktu ngelihat begini. Apa ya yang akan jadi doa kita yang gitu kalau kita mengalami gini. Kok kami nyeletuk sama. Ya minta Tuhan cepat angkat. Karena nggak ngerepotkan pasangan hidup. Tapi juga pasti ada bahagia di sana kan, nggak repot-repot seperti begini. Tapi Johnny Tada ternyata klik, walaupun begitu dia memberi ceramah, kan masih bisa ngomong. Menulis 30, kok nulis 35 buku Pak? Ya nulis kan dikte gitu. Itu penulisnya adalah yang dikte itu. Loh, yang itu yang nulis kan orang lain Pak. Nah itu kan namanya typewriter. Ini yang itu yang ngetik, bukan yang nulis. Yang nulis yang punya pikiran, lalu melukis. Wow, luar biasa. Orang yang sudah begitu tadi, di atas kursi roda, masih bisa berikan ceramah, nulis sampai 35 buku. Sebagiannya katanya sudah ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga. Ya, luar biasa. Dan lebih bagus lagi ada seorang pemuda, kayaknya pemuda Jepang, klik, yang mau menikahi dia, tanggal 3 Juli 82. Namanya Ken Tada. Makanya namanya dia menjadi Johnny Eareckson Tada. Ya. Nah walaupun begitu dia tidak pernah menunjukkan rasa pesimis dalam hidupnya. Dia selalu pandang positif, mau memberi yang terbaik. Karena itu tahun 2002 dia membentuk suatu kumpulan disebut Johnny and Friends. Dan akhirnya mereka berusaha mengumpulkan dana $1 juta per minggu. Sehingga tindakan dari Johnny and Friends ini dirilai di 1000 radio di Amerika, sehingga pada tahun itu dia menjadi radio program of the year dari National Religious Broadcasters. Ya. Jadi luar biasa. Ini siapa? Johnny Tada yang lumpuh, quadriplegic, dan tulang punggungnya patah di atas kursi roda. Ada satu program yang diciptakan melalui program Wheels for the World, kursi roda bagi dunia.
Pada tahun itu, tahun 2002, lebih dari 30.000 kursi roda dikirim kepada organisasi penyandang cacat sedunia. Siapa itu? Johnny Tada. Ada di atas kursi roda. Bisa memberi yang terbaik. Tidak heran maka 3 tahun kemudian, 2005, waktu Presiden George Bush ya, Junior jadi presiden, Menteri Luar Negerinya Condoleezza Rice, dia diangkat menjadi penasihat pemerintah Amerika Serikat dipimpin Condoleezza Rice untuk program penyandang cacat Amerika. Namanya jadi terkenal luar biasa di Amerika dan seluruh dunia. Ya. Saudara-saudara yang suka browsing, saya persilahkan nanti browsing. Akhir-akhir ini saya browse dia sedang sakit kanker. Tapi sekali lagi komentar-komentarnya dia itu luar biasa memberkati. Orang ini luar biasa prestasinya karena dia memberi yang terbaik. Coba kita melengok sedikit mengenai lukisannya, yuk. Apa? Ngelukisnya pakai mulut karena nggak bisa tangan. Nah, lihat-lihat lukisan mulutnya aja lebih bagus dari lukisan tangan saya. Kalau sudah tahu lukisan saya itu luar biasa bagus. Ya, klik lagi. Dia suka kuda rupanya, jadi dia suka melukis kuda, halus sekali. Lalu lukisan lagi, saya pernah dengar ini dilelang, harganya mahal sekali. Kaki ini sudah pelototian ya, atau kalau perlu nanti minta dari bagian ininya, nggak usah dibayar ya, nggak dilelang. Ya. Lalu yang ini gambaran katanya Tuhan Yesus datang di awan-awan. Ya kita nggak tahu lah, gambarannya tiap orang beda-beda ya. Klik yang berikutnya, ini peringatan tentang kehidupan. Hati-hati dalam hidup ini, kadang-kadang ada batu karang. Ya, perhatikan mercusuar dari Tuhan sebagai tanda kita jangan tabrak batu karang dan sebagainya. Lalu Johnny membuat kata-kata ini yang sangat terkenal. Ketika hidup ini menyenangkan, mungkin kita tahu tentang Yesus dengan cara meniru dia, mengutip perkataannya dan membicarakannya. Namun, hanya dalam penderitaanlah kita akan mengenal Yesus yang sejati. Dia menderita, dia tidak mengatakan ini bad fortune gitu. Nasib buruk, tidak. Dia katakan, di sini saya mengenal Yesus yang sejati. Kalau perlu kamu ikut menderita supaya kamu tahu Yesus yang sejati itu kayak apa. Dan ini adalah Johnny Tada yang berada di atas kursi roda, quadriplegic, tulang punggung patah, bisa berprestasi dan memberkati dia sampai sekarang. Bahkan saya bayangkan ini, pagi ini dia tidak tahu kalau saya bicarakan kepada saudara-saudara ini. Ngerti ya saudara? Hidup orang yang betul-betul mau memberi yang terbaik itu kadang-kadang jadi viral. Dan kita tidak tahu betapa besarnya pengaruh hidup kita yang memberkati orang pada waktu kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama.